Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Islamiyah kelas 12, baik jurusan IPS ataupun IPA. Pada pertemuan kali ini, pertemuan daring, kita lanjutkan pembahasan masih seputar pelaksanaan salat Jumat. Baik, kita mulai dari wasyar itu fi'liha. Untuk yang sudah menerima materi ini pada pertemuan luring minggu yang lalu, silakan disimak kembali. Untuk yang belum, perhatikan, ditulis di mana nih. Untuk nanti butuh pembahasan atau ada pertanyaan bisa melalui Japri WA saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu fi'liha, lan utawi pira-pira syarat ngelakoni sholat Jum'ah. Syarat sahnya pelaksanaan sholat Jum'ah iku salasatun ono telu. Kalau pembahasannya lalu, syarat-syarat yang mewajibkan sholat Jum'ah. Kalau ini syarat sahnya pelaksanaan sholat Jum'ah. Bagaimana mendirikan atau menyelenggarakan sholat Jum'ah itu? Apa saja syaratnya? 1. Ayakuna utawiyan to'ono opo al baladu, tempat pemukiman iku misran ing dalam kota au qaryatan utawa desa. Syarat yang pertama, sholat Jumat itu dilaksanakan di kawasan pemukiman, perkampungan, ya, di kawasan perumahan, artinya di kawasan tempat menetap, tempat pemukiman. Pemukiman itu bisa di perkotaan atau di pedesaan. Artinya, ingat, fikih ini mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mensyaratkan sholat Jumat itu sah jika dilaksanakan di kawasan pemukiman, tempat bermukim, kampung, desa, ya, atau di perumahan yang mana penduduknya itu menetap di situ, bukan orang yang datang pergi. Ya, seperti di perkantoran atau di terminal, di bandara. Itu kan bukan yang ada di situ hanya orang yang pegawai, karyawan atau orang yang mau bepergian, bukan penduduk setempat. Misran iku kota au qaryatan utawa desa. Yang kedua, wa ayyakuna lan yen ta ana apa al adadu, bilangane jamaah salat Jum'ah iku arba'ina wong 40 min ahlil jumu'ati, saking ahline sholat Jumu'ah. Syarat yang kedua, jumlah jamaah yang mengikuti sholat Jum'ah niki minimal 40 orang yang memenuhi syarat ahli Jum'ah. Artinya 40 orang ini memenuhi 7 syarat yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Dia orang Islam, baligh, berakal, kemudian merdeka, laki-laki, sehat jasmaninya, sehat badannya, dan bertempat tinggal tetap. Ini namanya ahli Jum'ah. Jumlahnya berapa? Minimal 40. Jadi kalau kurang, maka menurut mazhab Syafi'i ya tidak bisa dilaksanakan Jumatan. Tapi mazhab pendapat yang lain dari kalangan Syafi'i ya tetap dilaksanakan karena ini merupakan perintah. Berapapun jumlahnya, ada mengatakan minimal 4 orang yang penduduk asli di tempat pelaksanaan Jumat itu, minimal 4 orang.
dan ada pendapat yang lain. Ya. Tapi zaman sekarang insya Allah itu mudah kita temukan ya, di kawasan pemukiman penduduknya insya Allah sudah lebih dari 40 yang berkewajiban Jum'ah. Ya. Yang ketiga, wa ayyakuna lan yentono al waktu zuhur iku bagian isih mencukupi ya, isih tetap cara Jawane artinya sih mencukupi. Pelaksanaan sholat Jumat itu sama dengan pelaksanaan sholat zuhur. Waktunya adalah ba'da zawal, setelah tergelincir matahari sampai menjelang waktu asar tiba. Jadi sholat Jumat itu umpama dilaksanakan jam 1 siang, mboten napa-napa. Setengah 2 ndak apa-apa. Kenapa sampai setengah 2? Berkumpulnya 40 orang yang memenuhi syarat ahli Jumat niku adanya setengah 2 ya ndak apa-apa. Yang penting waktunya mencukupi apa untuk pelaksanaan khutbah dan sholat Jum'ahnya. Ingat, sholat Jum'ah niku hukumnya bagi laki-laki yang memenuhi syarat niki adalah fardu ain. Pelaksanaan Jumatannya pun harus dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat berjamaah niku nggih fardu ain. Artinya tidak bisa kalau sampai ngadakno Jumatan dhewe sholat dhewe kok sholat zuhur sendirian usolli fardhu Jumati lillahi ta'ala, tidak bisa. Harus berjamaah. Ya. Hukumnya juga fardu ain bagi setiap laki-laki yang memenuhi syarat niki. Ya. Bagaimana kalau sampai kira-kira jam 2:30 itu ternyata 40 laki-laki ini tidak bisa terpenuhi, jumlahnya tetap 20 dan dikhawatirkan waktunya habis. Ya napa solusi ini? Fa in kharaja mongko lamun metu apa al waktu zuhur au udimat utawa dan sepeaken apa asyuru tu pira-pira syarat napa? Syarat terselenggaranya sholat Jum'ah. Jika waktu zuhur itu diperkirakan tidak mencukupi waktunya untuk khutbah dan sholat Jum'ah, sementara jamaah Jum'ahnya belum memenuhi syarat, bagaimana? Ya, kurang syaratnya. Ada 40 tapi yang 10 itu misalkan belum balik, berarti kan syaratnya kurang. Ya napa? Suliat mongko den lakoni apa sholat Jum'ah zuhuran kelawan sholat zuhur. Maka sholat Jum'ah itu digantikan dengan sholat zuhur. Seperti ini masa-masa pandemi, ketika pemerintah menetapkan tidak boleh ada kerumunan. Contohnya ketika Jumatan sudah beberapa waktu yang lalu beberapa daerah meniadakan sholat Jum'ah. Ya napa? Sudah diganti dengan sholat zuhur. Selanjutnya wa faraidu lan utawi pira-pira fardune Jum'ah. Jadi ini fardhu Jum'ah niku apa saja harus dilakukan supaya sholat pelaksanaan Jumat itu dikatakan sah, sudah benar. Wonten pinten fardune Jum'ah? Salah satu ono telu. Yang pertama khutbatani, yaiku khutbah loro. Yakumu kang jumeneng sapa khatib fihima ing dalem khutbatani. Wa yajlisu lan lungguh sapa khatib bainahuma ing dalem antarane khutbatani. Wa antu shalla lan yento den lakoni apa salat Jum'ah rakaataini kelawan 2 rakaat fi jama'atin ing dalem berjamaah. Fardunya Jumat ada 3. Pelaksanaan Jumat itu dianggap sah dan benar jika 3 hal ini telah dilaksanakan dengan baik. Napa mawon? Yang pertama harus diawali dengan khutbah. 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua, khutbahnya ini disampaikan oleh khatib dalam posisi berdiri. Ya, sama dengan sholat fardu niku rukunnya dikerjakan dengan berdiri. Khutbah, karena khutbah Jumat ini merupakan
fardhu Jum'ah, ya khutbah itu disampaikan dalam posisi berdiri. Jika tidak mampu baru boleh dengan duduk. Yang ketiga, sholat Jum'ah niku pelaksanaannya 2 rakaat, dilaksanakan secara berjamaah. Jamaahnya minimal berapa tadi? 40 orang yang memenuhi syarat yang mewajibkan sholat Jum'ah. Ada 7 syarat. Kalau ini sudah, maka sahlah pelaksanaan Jum'ah tersebut. Kaitannya dengan khutbah. Karena khutbah ini merupakan fardunya Jum'ah, ya khutbahnya harus dilaksanakan dengan baik, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi ketentuannya. Ada rukun-rukunnya khutbah. Rukun-rukunnya khutbah ini pun juga harus dipenuhi. Ada berapa rukunnya khutbah? Rukunnya khutbah itu ada 5. 1. Hamdalah. Diawali dengan alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, wasiat. Wasiat takwa Allah. Yang keempat, membaca 1 ayat. Yang kelima, ditutup dengan doa. Ini urut. Ya. Hamdalah, sholawat, wasiat, membaca 1 ayat, ditutup dengan doa. Di dalam satu khutbah pertama ini dikerjakan, khutbah kedua dikerjakan lagi. Ya, ini rukunnya khutbah. Kalau rukunnya kurang, maka khutbahnya tidak sah. Jika khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan. Karena sah tidaknya sholat Jumat itu tergantung dari sahnya khutbah Jum'ah. Wahai atuha, lan utawi pira-pira sunnah hayati Jum'ah iku arba'u khisalin ana 4 pira-pira tingkah. Sunnah hayatnya Jum'ah itu ada 4. Kesunahan ya, sebelum pelaksanaan Jumat, sebelum kalau sampai melaksanakan sholat Jumat itu ada 4 kesunahan yang hendaknya kita kerjakan. Napa mawon al-huslu. Nomor 1 al-huslu yaitu adus. Mandinya, cara mandinya seperti mandi besar. Diniati. Niat nawaitul husna diada Jumu'ati. Tata caranya sama dengan mandi besar. Wa tanziful jasadi, yang kedua wa tanziful jasadi lan bersihake awak, membersihkan badan, dibersihkan dari segala macam hal yang ya tidak menyenangkan. Ya, perlu sabunan, perlu sampunan ya, supaya bersih, baunya enak ya. Yang ketiga walubsus siyabi lan nganggo pakaian albidi kang putih. Berangkat Jumatan pakaian yang kita pakai sebaiknya yang warna putih, karena itu warna yang paling disuka oleh Kanjeng Nabi. Wa akhdhu dzufri, yang keempat wa akhdhu dzufri lan ngetoki kuku. Di antara kesunahan di hari Jumat memotong kuku, merapikan kukunya dipotongi. Wati bulan nganggo wangen-wangen, memakai wewangian. Wa yustahabbu lan den sunahaken. Wa yustahabbu lan disunahaken apa al insatu nengklengake. Napa nengklengake niku? Mendengarkan dan memperhatikan khatib ketika menyampaikan khutbah. Fi waktil khutbah, in dalam waktunya khutbah. Bukan ditinggal tidur. Kesunahannya khatib menyampaikan khutbah itu ya didengarkan dan diperhatikan, difahami. Betul tinggal ilm. Bagaimana kalau datang ke masjid al-Jumatan itu datangnya terlambat? Apakah ada kesunahan salat tahiyatul masjid dan qobliyatul Jum'ah? Jika waktunya Mas mencukupi, memungkinkan, silakan. Tetap disunahkan salat tahiyatul masjid meskipun datanya terlambat, dengan catatan waktunya mencukupi. Kalau datanya sudah ngepres dengan komat nih, mboten cukup waktu deh Mas. Ya.
Wa man utai sapane waku dakhala lamun mlebu sapa man wal imam lan hal utawi imam. Masuk masjid, ternyata imam sudah berdiri di mimbar menyampaikan khutbah. Yaktubu khali khutbah sapa imam. Yaktubu khali khutbah sapa imam. Sudah di posisi khatib menyampaikan khutbahnya. Ya napa? Shalah mongko kena salat sapa man rakaataini kelawan rakaat. Orangnya datang terlambat ini ya diperbolehkan salat sunnah. Napa tahiyatul masjid digandeng karo qobliyatul jum'ah 2 rakaat. Tapi jangan lama-lama. Khafifataini kang cepet karone. Kenapa? Segera sampean duduk mendengarkan khutbah. Laksana sholat sunnahnya tetap dilaksanakan tapi dengan agak cepat. Kalau sudah sumaya jadi sunuli longgo sopo man. Duduk perhatikan ya, khatib menyampaikan khutbahnya. Karena ini merupakan kesunahane yaitu mendengarkan, memperhatikan dan memahami isi daripada khutbahnya khatib. Demikian anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam pertemuan luring. Insyaallah pertemuan akan datang kita bahas lebih lanjut yang katanya dengan masalah pelaksanaan Jumat. Demikian anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky sudah pas dipotong loh ibu Ringo.